Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, selamat belajar. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika bersama Bu Liza. Di video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Apa tujuan kita belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan bulat? Tujuannya adalah agar kita mampu melakukan penjumlahan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Yang kedua, agar kita mampu melakukan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Nah, sebelum Bu Liza memberikan contoh atau cara mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan bulat, Bu Liza mau mengingatkan kembali tentang pelajaran yang kemarin tentang bagaimana cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Masih ingat ya? Bu Liza kemarin sudah membahasnya. Kita coba lagi. Misalkan di sini ada bentuk pecahan campuran. Masih ingat bentuk pecahan campuran itu terdiri dari dua buah bilangan. Yang pertama itu ada bilangan bulat dan bilangan pecahan, di mana yang 5 itu adalah bilangan bulat, sedangkan 3/4 adalah bilangan pecahan. Itu adalah bentuk pecahan campuran, terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, bagaimana cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Coba diperhatikan tanda panah tersebut. Kalau kita ke atasnya penyebut dengan bilangan bulat, maka itu kita kalikan. 4 kali 5 dikali ya. 4 kali 5, 20. Kemudian ke atasnya kita tambahkan 20 ditambah 3. Nah, hasilnya adalah 23/4. Masih ingat? Masih ingat kan? Oke, kita coba lagi. Bu Liza punya soal pecahan campuran 25/7. Berapakah kira-kira hasil dari pecahan biasanya? Bentuk pecahan biasanya berapa? Oke, pintar sekali. Hasilnya adalah 19/7. Dari mana 19/7? 7 dikali 2, 14. Kemudian 14 ditambah 5. 19/7. Sekali lagi. Itu berapa? Hasilnya berapa hasil pecahan biasanya? 53/5. 53/5. Berapakah pecahan biasanya? 100. Yaitu 28/5. Alhamdulillah kalau kalian sudah bisa semuanya. Kita lanjut. Nah, kalau tadi kita caranya merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Sekarang bagaimana Bu cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Coba diperhatikan, itu ada 5/2. Ini adalah bentuk pecahan biasa. Bagaimana bentuk pecahan biasa kemarin? Ya, sama dengan bilangan pecahan. Itu 5 adalah disebut sebagai pembilang. Untuk yang bawah 2 disebut penyebut. Ingat ya. Oke. Nah, kalau dalam pecahan merubah pecahan biasa ke pecahan campuran itu ada syaratnya, yaitu pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Kalau pembilangnya lebih kecil, itu tidak bisa dirubah ke pecahan campuran. Jadi pecahan biasa bisa dirubah ke pecahan campuran asalkan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh 11/5. 11 pembilangnya lebih besar kan ya? 11/5. Sama dengan 11/5 itu artinya 11 dibagi 5. Berapa 11 dibagi 5? Ada berapa? Nggak bisa, lu bisa. Coba 11 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 11? Oke, kali 2. Berarti 11 dibagi 5 itu 2.
2. Kan 10, Bu. Iya, 10. Tapi di sini berarti sisa berapa? Sisa 1. Jadi 11 dibagi 5 itu sama dengan 2 sisa 1. Nah, ditulis di sini. 11 dibagi 5 adalah 2. Sisa 1, sisanya ditaruh di atas per 5. Penyebutnya 5, maka ditulis lagi per 5. Ya, jadi 11 per 5 bentuk pecahan campurannya adalah 21 per 5. Coba sekalian sendiri sekarang. 7 per 3. Berapakah hasil pecahan campurannya? Berapakah bentuk pecahan campurannya dari 7 per 3? 7 per 3 artinya 7 dibagi 3. Ada berapa? 7 dibagi 3? 2. Tapi sisa 1 per 3. 2 sisa 1 per 3. Ditulis lagi karena penyebutnya 3, ditulis lagi per 3. Sekali lagi. 15 per 4. Artinya 15 dibagi 4. Berapa? 3 per 4. Jadi 15 per 4 itu ada 3. Sisa 3 per 4. Itu cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah bisa merubah pecahan campuran ke pecahan biasa, kemudian pecahan biasa ke pecahan campuran, kita lanjut melangkah ke bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Langkah-langkahnya itu sama. Kalau langkah-langkah untuk mengurangi bilangan-bilangan pecahan itu sebenarnya sama ya dengan penjumlahan. Mengurangan itu sama dengan penjumlahan langkah-langkahnya. Yang berbeda adalah tanda operasinya. Kemudian bisa kalian gunakan cara yang menurut kalian mudah. Ada yang pertama, cara yang pertama itu merubah pecahan campuran ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian menyamakan penyebutnya jika penyebutnya berbeda. Kemudian kalian bisa menggunakan cara yang kedua. Terserah kalian ya, pakai cara yang mana ya menurut kalian mudah. Cara yang kedua yaitu menjumlahkan atau mengurangkan bagian-bagian bilangan bulat terlebih dahulu. Jadi dikumpulkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Nah, kemudian menjumlahkannya dengan bagian bilangan pecahan. Oke, langsung saja. Cara penjumlahan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Kita coba cara pertama, yaitu merubah pecahan campuran ke pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian menyamakan penyebutnya jika penyebutnya berbeda. Contoh, 52 per 3. Ya, 52 per 3 ditambah 2. Sama dengan berapa ya? Nah, kita rubah dulu ke pecahan biasa. Yang pecahan campuran dirubah dulu ke pecahan biasa. 5 kali 3, 15. Itu dikali, kemudian di atas ditambah. 15 ditambah 2 sama dengan 17 per 3. Kemudian ditulis ditambah 2, ini dirubah ke bilangan pecahan. 2 itu kalau bilangan pecahannya jadi 2 per 1. Nah, kok bisa 2 per 1 kan sama ya. 2 per 1 itu artinya 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, ditulis lagi 2 per 1. Sama dengan dilihat di situ penyebutnya tidak sama, yang 13 yang satunya 1. Maka kita cari dulu KPK dari 3 dan 1. Ketemu berapa? Kita samakan. Ketemu 3. Oke, tulis sini 3 ditambah per 3. Selanjutnya sama kayak seperti kemarin. 3 dibagi 3 1. 1 kali 17 adalah 17. Kemudian 3 dibagi 1, 3 kali 2 6. Maka hasilnya 23 per 3. Kemudian kita rubah lagi ke pecahan campuran. 23 per 3 itu sama dengan,
Coba tadi bagaimana? 23 dibagi 3 itu sama dengan 7. Tapi sisa 2. Kita tulis di sini 7 sisa 2/3. Oke. Nah, bagaimana kalau menggunakan cara yang kedua? Nah, ini cara yang kedua. Misalkan di situ 5 2/3 ditambah 2. Caranya yaitu kalian jumlahkan, kalian kumpulkan bagian-bagian bilangan bulat terlebih dahulu. Situ bilangan bulatnya ada 5 sama 2. Kita kumpulkan 5 ditambah 2. Kemudian ditambah bilangan pecahannya ditulis 2/3. Sama dengan 5 tambah 2, 7. Kemudian ditambah 2/3. Nah, 7 ditambah 2/3, tinggal tulis saja 7 2/3. Selesai. Mudah kan anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut ke pecahan campuran dengan bilangan bulat. Sama seperti tadi, contoh 5 1/3 dikurangi 1. Cara 1 dulu, yaitu merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Bagaimana itu pecahan campurannya? Pecahan biasanya, 5 kali 3, 15, ditambah 1 sama dengan 16/3. Kemudian dikurangi 1, jadi berapa ini pernya? Per 1, 1/1. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. 3 sama 1 tadi ketemu KPK-nya 3. Tulis sini 3. Kemudian kita lanjut 3 dibagi 3, 1. 1 kali 16, 16. 3 dibagi 1, 3. 3 kali 1, 3. Berapakah? Kita operasikan pembilangnya. 16 dikurangi 3 yaitu 13/3. Kemudian kita rubah dulu ke pecahan campuran. 13/3 sama dengan 13 dibagi 3 sama dengan 4, tapi sisa 1. Kita tulis di sini 4. 1/3. Nah, bagaimana Bu kalau cara yang kedua? Wah, mudah sekali ini kalau cara yang kedua ya. Kita kurangkan bagian-bagian bilangan bulat terlebih dahulu, kemudian menjumlahkan dengan bagian bilangan pecahan. Itu tadi contohnya sama kayak tadi. 5 1/3 dikurangi 1. Nah, maka 5 sama 1 dikumpulkan. 5 dikurangi 1. Ditambah. Nah, ini tetap ditambah. Ditambah 1/3. Sama dengan 5 kurangi 1. 4. Kemudian ditambah 1/3. Berapa? 4 ditambah 1/3. Ditulis kembali 4 1/3. Selesai. Mudah sekali. Insya Allah kalian bisa semuanya. Oke, kalian coba nanti latihan yang sudah diberikan sama Bu Liza nanti ya. Di bawah yang disampaikan Bu Liza di bawah, Bu Liza akhiri. Semoga apa yang disampaikan Bu Liza bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus anak-anak.